Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schrödinger dan fungsi gelombang. Jadi sebenarnya persamaan Schrödinger ini merupakan bentuk khusus dari fungsi gelombang, yang mana fungsi gelombang itu adalah bentuk umum yang terjadi di dalam mekanika klasik. Kemudian persamaan-persamaan di dalam mekanika klasik ini kemudian dibawa ke dalam mekanika kuantum. Jadi dari skala makro dibawa ke skala mikro. Secara umum bentuk dari persamaan ini sesuai dengan pernyataan dari Einstein bahwa dimanapun kerangka acuan, baik itu makro, mikro, bentuk umum dari setiap persamaan itu selalu memiliki bentuk umum yang sama. Ya, jadi itu sama juga untuk bentuk umum persamaan gelombang di dalam mekanika klasik, artinya di dalam kondisi yang kasat mata bisa diukur, kemudian kita bisa mengukur dengan alat ukur. Setelah itu kita bisa melihat fenomenanya secara langsung. Nah, ketika dibawa ke dalam dunia kuantum, artinya dengan skalanya itu adalah skala atomik dan bahkan subatomik, fungsi gelombangnya itu sama. Fungsi gelombang yang terjadi yang menghubungkan antara persamaan gelombang pada elektron maupun pada partikel-partikel elementer ini sama. Baik, apa persamaan untuk gelombang materi? Nah, ini kita ambil dari analisis yang telah dilakukan oleh Einstein pada percobaan efek fotolistrik, bahwa Broglie ini memberikan postulat bahwa setiap partikel memiliki hubungan. Ya, panjang gelombang ini akan sama dengan konstanta Planck dibagi dengan momentumnya. Ya, ini juga ya hasil yang dilakukan oleh analisis oleh Einstein juga memberikan hasil yang sama. Nah, gelombang materi ini dikonfirmasi oleh percobaan difraksi elektron. Oke. Nah, difraksi elektron seperti apa? Bisa lihat di pertemuan sebelumnya pada percobaan dualisme cahaya. Jika materi memiliki sifat gelombang, ini kan di dalam difraksi elektron, di dalam dualisme cahaya ini, materi bisa bersifat materi itu memiliki sifat seperti gelombang. Demikian pula dengan cahaya. Cahaya bisa memiliki sifat seperti gelombang. Artinya cahaya bisa berperilaku sebagai materi dan cahaya bisa berperilaku sebagai gelombang. Nah, jika materi memiliki sifat seperti gelombang, maka harus ada fungsi matematika untuk menyelesaikan persamaan turunan gelombang yang menggambarkan perilaku elektron, kemudian perilaku atom, dan perilaku molekul. Nah, persamaan ini yang menggambarkan perilaku elektron atau molekul bahkan ke dalam skala subatomik seperti partikel-partikel elementer ya, Higgs boson, kemudian muon, kemudian lepton dan sebagainya. Persamaan ini disebut sebagai persamaan Schrödinger dan penyelesaian dari persamaan Schrödinger ini disebut sebagai fungsi gelombang C. Ini namanya fungsi gelombang, ini dibacanya sebagai C. C ya. Oke, bagaimana bentuk persamaan Schrödinger? Nah, kita kembali ke dalam persamaan gelombang. Silakan Anda nanti baca-baca kembali di dalam buku fisika dasar bahwa di dalam persamaan gelombang ini kan ada seperti ini ya. Kalau boleh saya ingatkan, d kuadrat y, persamaan gelombang dulu seperti ini, d kuadrat y per dx kuadrat ya. Dx kuadrat ini akan sama dengan 1 dibagi dengan F. F itu adalah 1 dibagi dengan V. Satu dibagi dengan V kuadrat dikalikan D kuadrat Y per DT kuadrat. Kan dulu ketika fisika dasar seperti ini ya, ini adalah namanya persamaan gelombang, yang mana gelombang yang dianalisis itu adalah fungsi gelombang Y. Dan fungsi gelombang Y ini ternyata ini memiliki dua variabel. Pertama, variabel yang bergantung terhadap posisi atau kita sebut sebagai X. Kemudian yang kedua, fungsi gelombang ini juga bergantung terhadap variabel waktu atau kita sebut sebagai T. Sehingga turunannya itu turunannya dua, yaitu
turunan terhadap posisi dan turunan terhadap waktu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini fungsi gelombang ini berbentuk sinusoidal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah waktunya, ini adalah X. Jadi fungsi gelombang ini ya, Y gelombang ini bergantung terhadap posisi dan bergantung juga terhadap waktu. Baik. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Einstein telah menyatakan bahwa bentuk umum dari semua persamaan fisika, baik itu di mekanika klasik ya, di kondisi makro, itu akan sama pula bentuk umumnya seperti yang terjadi pada kondisi mikro atau skala subatomik. Nah, bagaimana untuk panjang gelombang persamaan Schrödinger? Jadi persamaan Schrödinger ini diturunkan dari persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombangnya itu adalah ini ya, yaitu dou kuadrat C per dou X kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat dikalikan dou kuadrat C per dou T kuadrat. Nah, ini ada yang berbeda. Kenapa ini D, kenapa ini dou? Nah, perbedaannya dulu ketika di fisika dasar, itu fungsi itu hanya bergantung pada satu variabel saja. Kalau X, X saja, T, T saja. Tetapi kalau di dalam dunia makro, turunan D ini berubah menjadi turunan parsial. Persamanya sama saja, rumus-rumus untuk turunannya, cuman dia sifatnya parsial. Artinya apa? Si ini ternyata memiliki variabel X dan T yang saling bergantung. Jadi satu sama lain saling terikat. Nah, sehingga disimbolkan dengan dou. Dou. Baik. Nah, V ini adalah kecepatan. Nah, jadi kalau dengan persamaan gelombang di atas, bentuk penyelesaian umum untuk persamaan gelombang di atas itu pasti akan membentuk fungsi eksponensial. Kenapa fungsi eksponensial? Karena gelombang ini merupakan fungsi sinusoidal. Sedangkan sinusoidal itu contohnya itu adalah cosinus dan sinus. Ini merupakan perpaduan dari fungsi-fungsi eksponensial. Nah, sehingga penyelesaian dari persamaan gelombang di atas itu adalah bentuknya itu eksponensial, yang mana penyelesaiannya adalah sama dengan eksponensial I dikalikan K kalikan dengan X dikurangi dengan omega T. I itu adalah bilangan imajiner, yang mana nilainya itu adalah akar min 1. Ya, bilangan imajiner. Kemudian K itu adalah fase atau perulangan. Jadi K ini biasanya menggambarkan dari panjang gelombang. K sama dengan 1, panjang gelombangnya 1. K sama dengan 2, panjang gelombangnya 2, ya, dan seterusnya. X itu menyatakan posisi, omega itu menyatakan kecepatan sudut, dan T adalah waktu. Sedangkan eksponensial itu adalah bilangan natural, yang mana bilangannya nilainya itu sekitar 2,7 sekian. Oke. Nah, baik. Ini bentuk umum dari dunia makro. Oke. Nah, kalau misalkan kita bawa ke dunia mikro bagaimana? Dunia mikro sebenarnya kalau untuk fungsi gelombang, seperti saya katakan tadi ya, rumus untuk persamaan gelombang itu selalu sama. Bentuk umumnya seperti ini. Cuman ada beberapa permasalahan sehingga kalau misalkan kita ambil bentuknya ini secara mentah-mentah, ya, kita ambil ke dalam dunia mikro, ini sebenarnya betul cuman tidak tepat. Karena untuk partikel bebas, ya, kita tahu bahwa energi pada partikel bebas ini akan sama dengan momentum kuadrat dibagi dengan 2m. Ya, jadi kalau momentumnya itu rumusnya itu massa kalikan kecepatan, jadi kalau kita masukkan ini akan sama dengan setengah mv kuadrat. Baik. Nah, alternatifnya bagaimana? Sekarang kita ubah persamaan sebelumnya, tetap ya menggunakan bentuk yang sama supaya kita sesuaikan adjust ke dalam dunia mikro. Tapi bentuk gelombangnya itu tetap sama ya turunannya. Nah, sekarang kita ubah ke dalam ubah persamaan sebelumnya menjadi seperti ini. Ya. Dou kuadrat C per dou X kuadrat sama dengan alfa. Alfa itu adalah suatu konstanta dikalikan dou C per dou T. Nah, kalau misalkan kita menggunakan solusi yang sama ya, kita masukkan ke sana ya. Hasilnya bagaimana? Karena partikel bebas ya, jadi bentuk gelombangnya itu, jadi kalau kita menggunakan
Kalau kita masukkan ke atas, ini bentuk gelombangnya akan seperti ini. Kemudian kalau nilai si ini kita masukkan ke sini, nilai si ini kita masukkan ke dalam persamaan di atas, maka kita peroleh nilai seperti ini. K kuadrat per H bar kuadrat dibagi dengan 2M. Si kalikan si X, T sama dengan H bar kalikan omega kalikan si X, T. Ketemu seperti ini. Ya. Baik. Kalau kita lihat, ini adalah bentuk dari apa? Ya, ini adalah solusi untuk kalau misalkan ya solusinya seperti ini. Maaf, kalau misalkan solusinya itu untuk persamaan dari gelombang dari dunia makro adalah seperti ini. Dan kalau untuk dunia mikro itu adalah solusinya seperti ini. Dan ini adalah fungsi gelombang. Yang ini adalah fungsi gelombang. Yang ini adalah energi kinetik. Kemudian ini adalah energi total. Ini fungsi gelombang. Nah, jadi kesimpulannya, ya, dengan memodifikasi persamaan bentuk gelombang di atas, bentuk gelombang di dunia makro, tapi dengan mempertahankan hubungan antara keduanya supaya bentuknya itu identik, maka akan diperoleh untuk dunia makro itu akan sama dengan energi kinetik dikalikan fungsi gelombang, ini sama dengan energi total atau energi mekanik. Kalau di dalam mekanika klasik ya, energi total dikalikan fungsi gelombang. Nah, H bar itu apa sih? Ini namanya H bar. H bar ini akan sama dengan H per 2V. Ini adalah konstanta juga, di mana H itu adalah konstanta Planck. 6,23 kali 10 pangkat minus 34 Joule. Itu untuk konstanta Planck. Oke, nah, jadi bagaimana persamaan Schrödinger untuk yang bergantung terhadap waktu? Nah, kita tahu ya, kalau untuk partikel bebas, dia misalkan berada dalam suatu masuk ke dalam suatu potensial V, maka dia akan memiliki energi. Yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial. Ya. Dimana energi kinetik ini sama dengan P kuadrat per 2M ditambah dengan energi potensial V xt. Nah, kita peroleh dari persamaan sebelumnya ya, bahwa kalau energi kinetik plus energi potensial kalikan fungsi gelombang, ini kan sama dengan total energi kalikan fungsi gelombang. Ya. Jadi seperti ini ya. Kalau kita masukkan ya. Oke. Jadi dengan menggunakan energi kinetiknya itu adalah energi totalnya itu adalah ini, maka kita akan memperoleh nih persamaan Schrödinger seperti ini. Ya. Bagaimana caranya untuk memperoleh persamaan Schrödinger seperti ini? Nah, kita kembali ke dalam persamaan di atas, gitu ya, ke dalam bentuk di atas, ya, dimana energinya itu adalah energi total energi adalah energi kinetik plus energi potensial. Jadi kita tinggal masukkan, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini pertama, persamaan Schrödinger gayut waktu. Oke. Kemudian operator Hamilton. Jadi ada operator Hamilton. Operator Hamilton ini sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya seperti nilai eigen, bukan fungsi eigen ya. Kalau fungsi eigennya itu adalah C-nya, gitu ya. Tapi kalau ini adalah nilai eigen. Nilai eigen. Maka nilai eigen ini disebut sebagai operator Hamilton. Nilainya ini akan sama dengan nilai H bar minus H bar kuadrat per 2M dikalikan dou kuadrat per dou X kuadrat ditambah energi potensialnya. Nah, kalau misalkan kita pecah lagi
ke dalam bentuk energi kinetik ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini kan. Ini kan energi potensial. Ini adalah energi kinetik. Jadi ini akan sama dengan energi kinetik operator untuk momentum pada sumbu X kuadrat per 2M. Kenapa sumbu X? Kalau kita anggap partikelnya itu bergerak pada satu arah. Ditambah dengan apa namanya? Energi potensial terhadap X. Kan ini terhadap X semua ya. Oke. Nah, di sini ada operator lagi. Ini namanya operator momentum yang nilainya adalah ini. Jadi kalau kita singkat ya, ini akan sama juga singkat persamaan Schrödinger gayut waktu itu adalah operator Hamilton dikalikan dengan C sama dengan I ini adalah bilangan kompleks dikalikan H bar dou C per dou T. Baik. Ini adalah pengembangan dari persamaan Schrödinger gayut waktu. Jadi bisa kita lihat semua ya, bahwa pengembangan Schrödinger gayut waktu ini memiliki bentuk umum yang sama. Jadi bentuk akhir dari persamaan Schrödingernya, pengembangannya adalah ini. Oke. Nah, kita lanjutkan ke persamaan Schrödinger gayut waktu. Baik, persamaan Schrödinger gayut waktu itu artinya dia tidak tergantung pada waktu ya. Sedangkan untuk gelombang kan kita tahu ya, gelombang ini semuanya tergantung pada waktu dan juga posisi ya. Tapi ada juga kalanya tidak tergantung pada waktu. Nah, kalau kita pecah kembali ya, ini nilai dari T, kemudian T-nya itu kalau misalkan fungsi gelombangnya kita ganti dengan T, ini kan hasilnya seperti ini ya, dimana apa namanya itu penyelesaiannya adalah ini. Nah, persamaan ruang ini kan hasilnya akan menjadi seperti ini atau seperti ini. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger gayut waktu. Perbedaannya, kalau untuk persamaan Schrödinger gayut waktu, kalau kita selesaikan secara analisis biasa, ini lebih mudah dibandingkan persamaan Schrödinger gayut waktu. Baik, maaf. Kita lanjutkan ke eigen-nilai. Apa sih eigen-nilai? Jadi kita lihat ke bentuk persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger adalah bentuk dari persamaan eigen-nilai. Nah, bagaimana persamaan Schrödingernya adalah ini. Operator Hamilton dikalikan fungsi gelombang sama dengan energi total dikalikan fungsi gelombang. Nah, H ini adalah operator Hamilton. Ya, ini adalah operator Hamilton. Di mana ini ada energi kinetik dikalikan ditambah dengan energi potensial. Nah, C adalah fungsi gelombang dan eigenfungsi dari H. Jadi ini adalah fungsi, maka disebut sebagai eigenfungsi. Nah, ini kan bukan bentuk operator lagi ya. Kalau misalkan kita sudah masukkan nilai-nilainya menjadi nilai skalar, nilai angka. Nah, kalau sudah menjadi nilai skalar, ini namanya adalah eigen-nilai, yaitu pasangan untuk eigenfungsi. Ya, ini eigen-nilai atau eigenvalue. Jadi hanya konstan. Nah, persamaan Schrödinger gayut waktu untuk partikel bebas. Jadi kita akan langsung saja ke intinya ya. Untuk persamaan Schrödinger gayut waktu untuk partikel bebas, kalau partikel bebas kan dia tidak berada pada suatu medan potensial, sehingga bentuk persamaannya adalah ini. Bisa dilihat ya, tidak ada medan potensial, hanya ada energi kinetik saja di sini. Kemudian penyelesaian dari bentuk di atas ya itu adalah ini. Bentuknya dia bentuk eksponensial. Ya. Nah, sedangkan frekuensi sudutnya dalam skala atomik ini merupakan energi total dibagi dengan H bar. Atau kalau kita hitung energi total ini akan sama dengan H bar dibagi dengan momentum sudut.
vektor gelombangnya ya untuk energi untuk nilai K ini akan sama dengan akar dari 2M kalikan dengan energi dibagi dengan habar. Ini akan sama dengan P dibagi dengan habar. Atau ini akan sama dengan P sama dengan H dibagi dengan panjang gelombang. Ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini sudah masuk kepada dualisme partikel gelombang. Ini juga sudah masuk ke dalam fungsi untuk partikel dari partikel bebas ya, tapi sudah masuk ke dalam fungsi gelombang untuk persamaan Schrödinger. Nah, artinya apa? Artinya dalam dunia mikro ya, bentuk persamaan yang berlaku di dalam dunia mikro itu identik sekali dengan dunia makro atau klasik. Yang membedakan apa? Mungkin nilai-nilainya nanti. Nah, ini interpretasi tadi kan disebutkan fungsi gelombang ya, psi. Fungsi gelombang psi ini sebenarnya apa sih? Jadi fungsi gelombang, ini kita kembali ke dalam teori atom ya. Teori atom yang berlaku sekarang selain teori atom Bohr, tetapi juga yang berlaku sekarang itu adalah teori atom teori kabut elektron. Yang mana atom ini terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh kabut-kabut elektron. Kenapa disebut kabut elektron? Jadi kalau kita lihat kabutnya, kabut ini sebenarnya partikel-partikel uap air. Itu kan? Nah, kalau kita lihat kabut atau di dalam kabut, kita ingin mencari partikel uap airnya mana sih? Kan bingung karena dia geraknya agak cepat kalau kabut. Nah, sehingga kalau kita lihat dari luar itu seperti kabut yang ada di dalam kabut seperti tertutupi. Kenapa? Karena gerak-gerak partikel air yang terjadi pada kabut itu bergerak dengan lebih cepat daripada udara di sekitarnya. Nah, demikian pula yang terjadi dengan atom. Atom ini terdiri dari inti atom yang dikelilingi oleh kabut-kabut elektron. Artinya elektron ini bergerak sangat cepat. Sehingga kalau kita lihat atau di eksperimen dilihat dengan mikroskop elektron, itu yang terjadi adalah seperti kabut-kabut saja. Yang tampak itu seperti kabut. Nah, interpretasi dari psi itu adalah peluang ditemukannya elektron pada kabut-kabut elektron tersebut. Peluangnya dalam bentuk panjang gelombang elektron tersebut bergerak, gitu ya. Nah, panjang gelombang ini tergantung, ini kan panjang gelombang ya. Nah, peluangnya adalah ini. Peluangnya selalu sama dengan 1. Jadi kalau kita integralkan nilai ini, integralkan ya, ini integralkan dari 0 sampai dengan tak terhingga ya. Ini juga dari 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, nilainya maksimum itu sama dengan 1. Ya, artinya apa? Artinya ini adalah peluang. Jadi sebenarnya ini nilai peluang. Peluang ditemukannya fungsi gelombang pada elektron yang akan diamati. Gitu. Baik, terima kasih pertemuan untuk hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan topik yang baru. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini dapat membuka wawasan lah. Dan mungkin insya Allah kalau untuk ujian saya tidak akan mengeluarkan soal-soal untuk mekanika kuantum ya. Karena mungkin untuk tahap mahasiswa yang sekarang untuk belajar mekanika kuantum masih terlalu dini sebenarnya. Ini saya hanya sebagai pengantar saja. Ya, untuk belajar mekanika kuantum kita harus belajar matematika yang lain seperti matrik dan ruang vektor. Kemudian kita harus belajar tensor gitu ya. Dan kita harus belajar matematika teknik sampai tuntas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.